Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham. Saham-saham ini bisa kita perhatikan pada hari Selasa besok tanggal 28 November tahun 2023. 6 saham ini saat ini masih diakumulasi oleh asing ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita pembahasan saham yang pertama. Oke, di sini kita lihat chart pergerakan dari saham Adaro. Kalau kita lihat pergerakan saham Adaro, dia masih mampu bertahan di atas garis MA20 ya, garis warna biru ini teman-teman ya. Di MA20 saat ini merupakan area support untuk saham Adaro. Di selama pergerakan saham Adaro ini masih berada di atas harga 2.510-an, tentunya Adaro masih berpeluang dia akan menguat teman-teman. Dan resiko terjadi kalau misalkan Adaro ini jebol dari garis MA20. Karena kalau dia jebol dari garis MA20, tentunya pergerakan Adaro akan berpeluang dia akan bergerak ke bawah ya teman-teman ya. Oke. Pada hari ini Adaro menguat tipis 0,39%. Dia sempat ada di harga tertingginya di 2.600 teman-teman ya. Oke, dan kalau kita lihat volume hari ini juga masih lebih kecil dibandingkan dengan volume satu hari sebelumnya. Maka untuk saat ini teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu, atau teman-teman bisa mengamati area support MA20 di area harga kisaran 2.510-an teman-teman. Karena kalau misalnya dia berhasil mantul dari area MA20, Adaro berpeluang akan menguat kembali dan target kenakannya di area resistance MA100 di kisaran harga 2.610 teman-teman ya. Oke. Kalau kita lihat untuk transaksi asing, ini hari ini asing ada akumulasi dari hari Jumat kemarin tanggal 24 November dan hari ini tanggal 27 November. Jadi asing masih melakukan net buy ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham Adaro. Next, kemudian ada saham dan kode ADMR. Oke. ADMR hari ini berhasil menguat 6,36% ya teman-teman ya, dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Kalau kita perhatikan hari ini ada ledakan volume yang cukup tinggi ya teman-teman ya, dibandingkan dengan volume selama beberapa hari atau beberapa bulan ke belakang. Oke, kalau misalkan kita lihat tren pergerakannya, ADMR ini masih terpantau uptrend. Pergerakannya masih mampu ditahan di atas garis MA200 dan MA20 ya teman-teman ya. Sempat pada saat market berjalan dia ada di harga tertingginya di harga 1340. Oke, namun pada saat market close dia ditutup di harga 1255. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, ini ada area resistance terdekat di garis moving average 60 di range harga kisaran 1265 hingga 1270. Oke. Jadi kalau misalkan ADMR ini besok berhasil break dan close di atas harga 1270, tentunya ADMR masih berpeluang dia akan kembali menguat, dan target terdekat untuk kenaikannya yakni di area harga kisaran 1335 hingga 1360 teman ya. Oke, ini target terdekat untuk kenaikan saham ADMR. Dia mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham ADMR teman ya. Oke. Ini kalau misalkan kita lihat untuk ADMR, Oke, hari ini asing ada net buy ya teman-teman ya. Ini cukup menarik. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat saat ini untuk ADMR sudah mendekati area resistance atau area taking profit. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin entry, sebaiknya teman-teman bisa masuk namun dengan jumlah lot yang terukur ya teman-teman ya, atau jangan all in, karena dikhawatirkan dia gagal menembus area resistance di MA60 ini teman. Karena kalau misalnya dia gagal menembus area MA60 ini, atau dia gagal menembus harga 1210, ADMR berpeluang dia akan koreksi, dan kalau koreksi di sini ada area support terdekat, ada area support MA5 di range harga kisaran 1205. Oke. Namun kalau kita lihat trennya ini cukup menarik, dia masih terpantau uptrend ya teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham ADMR. Oke, next kemudian ada saham kode MAPI. Oke, MAPI juga kemarin sudah sempat kita bahas ya teman-teman ya. Dia berhasil menyentuh area resistance di garis MA60 di harga 1815 ya teman-teman ya. Namun pada saat market close dia ditutup di harga penutupan di 1780, dan harga penutupannya ada di bawah garis MA60 teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham MAPI, teman-teman bisa manfaatkan atau mengamati area support terdekat. Di sini ada area support di MA200 dan MA5 di kisaran harga kisaran 1715 hingga 1730.
Nah, di area ini kita bisa perhatikan kalau misalkan dia mantul maka kita bisa entry beli, namun sebaliknya kalau misalkan dia ternyata jebol dari garis EMA 200, kita lebih baik tunggu dulu sambil menunggu ada sinyal beli atau ada pantulan di area support. Jadi untuk area support pertama yang berpotensi akan dituju oleh saham MAPI yang di area harga kisaran 1715 hingga 1330 teman ya. Kalau misalkan dia mantul maka targetnya tentunya dia akan menuju ke area resistance MA60 di range harga kisaran 1815. Oke. Kalau kita cek untuk saham MAPI, oke, MAPI hari ini asing ada net buy, ada akumulasi. Ini selama 2 hari berturut-turut, tanggal 24 November hari Jumat dan hari ini tanggal 27 November. Oke, next kemudian ada saham dengan kode MDKA. Kalau kita lihat tren pergerakan saham MDKA, ini MDKA masih terpantau downtrend ya teman-teman ya. Ini pergerakannya masih berada di bawah garis EMA 20, garis warna biru ini. EMA 20 saat ini merupakan area resistance terdekat untuk saham MDKA. Jadi selama pergerakan saham MDKA ini belum berhasil menembus area EMA 20, maka MDKA akan susah untuk dia bergerak naik ya teman-teman ya, karena dia masih tertahan dengan adanya area resistance teman-teman. Dan hari ini dia melemah 0,88%. Dia melemah dan pergerakannya berada di bawah garis MA5. MA5 saat ini merupakan area resistance terdekat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham MDKA, ini bisa mengamati area support selanjutnya. Di area harga kisaran 2210 hingga 2230-an teman-teman ya. Di area ini ada potensi ada pantulan teman ya. Kalau misalkan dia mantul di area harga ini, maka kita bisa entry dengan target terdekatnya di area resistance di harga 2260 hingga 2340 teman ya. Namun sebaliknya kalau misalkan ternyata dia jebol dari harga 2210, maka kita lebih baik tunggu dulu, jangan masuk dulu teman ya, karena kalau dia jebol dari area harga 2210 maka ada kemungkinan MDKA akan terus bergerak turun ya teman ya. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu dan sambil mengamati area support di area harga kisaran 2210. Kalau kita perhatikan untuk transaksi asing MDKA hari ini, ini asing ada pembelian ya teman-teman ya. Ini dari tanggal 23 November hingga hari ini tanggal 27 November asing terus melakukan akumulasi. Jadi untuk saat ini kita bisa tunggu dulu, kita bisa amati area harga atau di area support selanjutnya di harga kisaran 2210. Next kemudian ada saham dengan kode MIDI. MIDI hari ini berhasil menguat 1,27%, dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Tren pergerakannya MIDI terpantau uptrend, pergerakannya berada di atas garis EMA 200 dan EMA 20. EMA 20 saat ini merupakan area support ya teman-teman ya. Selama pergerakan saham MIDI ini masih berada di atas harga 470, tentunya MIDI berpeluang dia akan kembali menguat. Target kenaikannya di sini ada area resistance di harga kisaran 500 hingga 525. Ini target kenaikan dari saham MIDI teman ya. Di area beli yang masih bisa kita perhatikan yakni di area harga kisaran 470 hingga 476-an teman ya. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham MIDI. Kalau kita perhatikan MIDI di transaksi asing ini selama 3 hari berturut-turut, ini asing ada akumulasi dari tanggal 23 November hingga hari ini tanggal 27 November. Itu untuk MIDI. Next kemudian ada saham dengan kode Pegas. Kalau kita lihat tren pergerakannya ini dia masih bergerak di fase downtrend ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan hari ini untuk Pegas dia menguat tipis 0,44%. Dan pergerakannya ini ada di atas area support MA5 ya teman-teman ya. Target terdekat di area resistance MA20 di kisaran harga 1165 teman-teman. Jadi area support yang bisa kita pantau atau kita jadikan area untuk entry beli di area kisaran 1140-an teman-teman. Jadi selama pergerakan saham Pegas ini masih berada di atas garis MA5, garis warna hitam ini, atau di atas harga 1140, tentunya Pegas berpeluang akan
kembali menguat, targetnya di area resistance MA20 di kisaran harga kisaran 1165 teman-teman ya. Oke. Jadi ini target terdekat untuk pergerakan saham Pegas. Nah, kalau misalkan Pegas ini hari Selasa besok dia berhasil ditutup di atas garis MA20, misalkan dia tutup di harga 1170, maka Pegas berpeluang dia akan kembali menguat dan target kenaikannya di sini ada area resistance di harga kisaran 1230 hingga 1245. Oke, inilah target kenaikan saham Pegas apabila dia berhasil break dan close di atas garis MA20. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata Pegas masih gagal menembus area resistance MA20, tentunya Pegas berpeluang dia akan kembali koreksi, dan kalau koreksi dia akan menuju ke area support terdekat, sehingga masih ada area support MA5. Nah, untuk saat ini MA5 ini adalah area support yang paling dekat ya untuk saham Pegas. Nah, di sini risiko terjadi kalau misalkan Pegas ini gagal bertahan di atas garis MA5, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan dia jebol dari garis MA5 atau jebol dari harga 1140, maka pergerakan saham Pegas akan berpeluang dia akan kembali turun, teman ya. Ini kalau kita amati MA5 ini merupakan area support yang cukup kuat untuk saat ini, teman ya. Begitu harganya untuk MA5 ini ada kecenderungan harga bergerak naik, teman ya. Oke. Untuk Pegas kita lihat. Oke, Pegas hari ini asing ada net buy dari tanggal 23 November hingga hari ini tanggal 27 November, asing terus melakukan akumulasi. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham Pegas. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.